Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan agar kita bisa melaksanakan kegiatan presentasi ini. Yang terhormat, Ibu Widyasari, SSM Hum, selaku tutor dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Wabah COVID-19 yang telah melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan seluruh orang di dalam lapisan masyarakat. Perubahan-perubahan ini tentunya ada yang bersifat negatif dan positif, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang dampak COVID-19 terhadap kehidupan masyarakat. Saya membagi perubahan pola hidup masyarakat menjadi 4 bagian. Yang pertama, perubahan di dalam hubungan sosial di masyarakat. Yang kedua, dampak terhadap sektor ekonomi. Yang ketiga, dampak terhadap dunia pendidikan. Dan yang keempat, dampak terhadap bidang kesehatan. Kita akan membahas yang pertama, perubahan hubungan sosial di masyarakat. Selama masa pandemi, masyarakat menjadi lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Hal ini tentu saja tidak berubah secara langsung. Masyarakat yang awalnya tak percaya dengan COVID-19 dan terkesan acuh, menjadi percaya setelah mendengar tentang orang terdekat mereka terkena dampak dari virus COVID-19. Kegiatan-kegiatan bermasyarakat yang awalnya menjadi rutinitas yang sering dilakukan di lingkungan masyarakat mengalami penurunan yang drastis. Hal ini disebabkan ketakutan masyarakat terhadap virus COVID-19 yang dapat ditularkan melalui udara. Masyarakat menjadi takut untuk bersosialisasi dan memilih untuk tetap berada di rumah dan menjauhi kerumunan. Sesuai dengan sosialisasi yang dilakukan pemerintah agar masyarakat tidak banyak melakukan kegiatan di luar rumah demi menghindari daftar panjang kasus penularan COVID-19. Yang kedua, kita akan membahas dampaknya terhadap sektor ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama masa pandemi merubah kegiatan ekonomi masyarakat. Mulai dari kebijakan PSBB dan PPKM yang membuat kegiatan ekonomi harus berhenti lebih cepat dari hari-hari biasanya. Bisnis-bisnis makanan dan tempat-tempat hiburan wisata sebagian besar mengalami kerugian dikarenakan kebijakan ini. Banyak usaha-usaha yang tutup selama masa pandemi, terjadinya pemutusan hubungan kerja karena kurangnya pemasukan perusahaan akibat dampak COVID-19, serta beberapa barang mulai mengalami kelangkaan dan harga barang-barang kebutuhan rumah tangga mengalami kelonjakan yang tinggi. Yang ketiga, dampak terhadap dunia pendidikan. Dunia pendidikan mengalami krisis selama masa pandemi. Di awal-awal masa pandemi, banyak sekolah-sekolah yang meliburkan siswanya. Namun, tentu saja sekolah tidak dapat meliburkan siswanya begitu saja. Kegiatan belajar yang awalnya dilakukan secara tatap muka di dalam kelas, di mana ada siswa-siswa dan guru, dialihkan menjadi tugas-tugas yang dilakukan secara online. Dalam pengerjaannya, pelajaran yang dilakukan secara online ini dianggap tidak berhasil. Banyak anak-anak, terutama di sekolah dasar, yang tidak memiliki akses internet, sehingga hal ini berpengaruh kepada kegiatan orang tua siswa. Selain itu, tugas-tugas yang diberikan secara online tidak dapat memberikan pemahaman sebaik siswa melakukan sekolah saat tatap muka, sehingga banyak siswa yang tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, dampak terhadap bidang kesehatan. Selama masa pandemi, rumah sakit menjadi sibuk. Indonesia kekurangan tenaga kerja medis dan tenaga kesehatan banyak yang tumbang karena jam kerja yang tidak lagi normal. Ditambah lagi tenaga kesehatan harus menggunakan seragam APD yang sesak dan membatasi gerak tenaga. Prosedur kesehatan juga menjadi lebih panjang karena setiap pasien yang datang harus terlebih dahulu melakukan serangkaian tes untuk membuktikan positif COVID-19 atau tidak, dan prosedur ini juga banyak menuai protes dikarenakan banyak pasien darurat yang tidak mendapatkan pertolongan secara cepat dan tepat. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Mohon maaf saya ucapkan terhadap kesalahan kata yang kurang berkenan dan segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.